Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu halaman 90 paling bawah. Halaman 90 paling bawah. Ya, saya tetap mengingatkan ya, karena saya teringat Kiai Haji Abdullah Syafi'i ketika membangun pesantren Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin. Itu saya masih sering ke sana, karena saya sering hadir di majelis taklim hari Minggu di Asy-Syafi'iyah Bali Makassar. Saya waktu itu SMA, jadi saya sering. Beliau mengatakan kita hanya mohon maaf dalam kutip ngomong tuak-tuak kalau bahasa beliau. Nanti Allah yang menggerakkan hati-hati orang yang mendengar. Kita hanya di sini, ini jangan sampai putus. Setiap hari kita lakukan, pokoknya ya kita minta saja, mohon Allah yang menggerakkan orang-orang tersebut. Jadi ya tugas kita seperti itu. Baik, kita ke kitab. Nanti juga ketika mulai pembangunan, ya udah kita ngomong, kita terus bagi yang punya rezeki, kita butuh semen, kita butuh paku, kita butuh ini, silahkan bagi ada kelebihan sendiri, baik satu sak, sendal masak dan lain-lain sebagainya. Nanti insya Allah kita mulai mudah-mudahan pertengahan bulan Januari atau tanggal 18. Mumpung ingat Komandan Pak Eko, siapkan rapat lengkap semuanya, karena kita belum menyentuh RT 01 sampai 12. Nah, nanti biarin Pak RW yang akan memberikan menggebah dan yang meminta stafnya untuk melakukan yang lebih galak lagi. Dan kalau Pak RW galak, orangnya beda kayak saya. Baik, kita ke kitab. Waro'a Malikun wasyaitani wa ghairuhuma marfu'an. Ini mengenai dalil-dalil hadis mengenai sholat Jumat. Dan Imam Malik wasyaitani dan Imam Bukhari, Imam Muslim, dua syekh dalam bidang hadis. Wa ghairuhuma dan lain selain keduanya meriwayatkan marfu'an yang nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manil tasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati summa roha fis sa'atil ula faka'an nama qarraba badanatan wa man roha fis sa'ati saniyati faka'an nama qarraba baqaratan wa man roha fis sa'ati salisati faka'an nama qarraba aksan aktar wa man roha fis sa'ati rabi'ati faka'an nama qarraba dajajatan wa man roha fis sa'atil khamisati faka'an nama qarraba baidatan. Faqidha kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una zikra wa fi riwayatin lahuma mislul hijra wa fi riwayatil Bukhari al musta'jil lil jum'ah kal muhdi badanatan al hadis. Nah, ini jangan sampai kita ini udah berkali-kali ya, kalau yang pada ngaji alhamdulillah insyaallah dapat ilmunya dan kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi yang gak ngaji malam ini tetap aja biasa, nggak berubah gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa bagaimana kehadiran kita dalam sholat Jumat. Ini mengenai kudu sholat Jumat. Man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Siapa orang yang mandi pada hari Jumat, mandinya mandi junub. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf, para kalangan sahabat itu banyak sebelum ibadah-ibadah yang
bagi kita itu biasa, seperti mau sholat Jumat dia berhubungan suami istri dulu, karena hadisnya memang diperintahkan. Kalau sekarang kita umur 60 tahun ya udah lambat tahunnya. Yang muda-muda ya boleh jadi kayak Mas Rahman, masih muda, yang lain-lain. Karena di hadisnya itu iktasala au ghassala, ya. Sahabat Abdullah bin Umar, dia ketika buka puasa itu dengan hubungan suami istri, setelah takjil hubungan suami istri, baru sholat maghrib dan lain sebagainya. Untuk apa? Memperkuat, ya, setelah hubungan itu. Kata Imam Ghazali, saya membaca kitabnya, kata Imam Ghazali, justru hubungan suami istri itu memperkuat jasmani kita, ya. Silahkan, dan berpahala, sedekah, mau apa lagi. Summa roha bisaatil ula, kemudian dia berangkat. Roha itu ruh, kalau kita di Arab ruh suruh jalan, pergi gitu. Ruh kesono. Roha, bahasa Indonesia oleh Karni Ilyas menjadi kita rehat sejenak. Roha itu istirahat, maksudnya di sini suruh pergi ke masjid. Bisaatil ula, pada jam pertama, ini masih pagi-pagi ini. Pakaan nama koroba badanatan, seolah-olah orang yang berangkat di awal ke masjid dia berkorban badana, onta yang gemuk. Badana ini gemuk, makanya kalau di Amerika ada namanya apa? Big Mom. Ibu-ibu yang gede banget gitu, Big Mom. Nah ini badana, onta yang gemuk. Jadi kalau perempuan, biasanya di Arab perempuan itu cepat gemuk habis menikah. Kenapa? Karena makannya samit, minyak dan lain-lain, cepat gemuk. Jadi gemuk itu lambang sejahtera, padahal nggak sehat. Beda ya. Jadi kalau di sana istrinya nggak gemuk, kamu pelit, ya, pelit banget kamu ngasih makan istri. Ya ini persepsi aja. Jadi badana itu tuh. Wa man roha fisaniyati saniyah, siapa orang yang datang ke masjid, berangkat ke masjid pada jam kedua, maka nama qoroba baqara, seolah-olah dia berkurban sapi, ya. Nah, di bawah onta. Sapi itu tidak bisa mengalahkan gedenya onta, kecuali limosin kali ya. Kalau limosin begitu besar. Terus waman roha bisaati salisa baka nama koroba kabsan akron. Siapa orang yang berangkat ke masjid pada jam ketiga, seolah-olah dia berkurban kabsan akron. Kabsan itu domba, tapi dombanya gede. Cirinya domba gede apa? Akron, ada tanduknya. Makanya nama Zulkarnain, mana Zul? Kornain itu, Zul itu Zul pemilik, Kornain itu dua tanduk. Jadi Zulkarnain kalau terjemahan Indonesia yang memiliki dua tanduk. Karena Zulkarnain itu yang di dalam Al-Quran itu bertanduk, dia dari Macedonia, ya begitu. Ada ciri khas dia, bukannya palanya bertanduk manusia, bukan, tapi dia memakai perisai yang menggunakan tanduk, menjadi Zulkarnain. Nah, jadi koren itu artinya tanduk. Ada dua arti. Yang pertama tanduk, yang kedua era atau abad. Atau yang ketiga maknanya itu teluk, koren. Jadi teluk Persia, koren Persia, tergantung konteks. Terus itu yang ketiga. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ah faka'an nama qurba dajaja. Siapa orang yang ke masjid pada jam keempat, seolah-olah dia berkorban ayam. Udah kecil itu, dari mulai onta gede, kemudian sapi, kemudian kambing yang bertanduk kibas, kemudian dajaja keempat.
Wa man raha fi sa'atil khamisah ka'annama qarraba baido. Siapa orang yang datang ke masjid sampai masjid udah jam yang kelima, seolah-olah dia mendapatkan atau qarraba sana ini yaitu korban baido, telur. Ya, telur udah emang kenyang kok kata telur enggak. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Maka apabila imam keluar, ini di Arab di mana imam digaji, sehingga imam dan khotib setiap Jumat dia khutbah, nggak kayak di kita. Makanya di sini konteksnya adalah konteks di Arab. Maksudnya faiza kharajal imam ketika khotib udah naik mimbar, maksudnya itu ya, karena di Arab dengan di kita beda. Hadaratil malaikatu, malaikat udah duduk hadir dia. Masa gua nyatetin pahala orang yang terlambat, kan begitu kurang lebih. Enak aja, gua juga mau dengerin khutbah gitu ya. Yastami'una dzikra, malaikat pun mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib atau imam. Ya, yang setelah itu ya udah kagak dapat apa-apa. Nanti hadis-hadis yang lain lebih dijelaskan lagi. Rufi'at. Ya. Jadi pahala itu udah ditutup. Wa fi riwayat, dalam riwayat lahuma mislul mahjari, keduanya bagaikan orang yang hijrah, udah gak dapat lah, udah sono udah lewat gitu. Wa fi riwayatil Bukhari, wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, al musta'jil lil jum'ati kal muhdi badana. Orang yang segera, ajil itu ekspres. Kalau kita ngirim parcel, ajil jiddan, very express begitu, sangat cepat. Jadi orang yang mustajil, orang yang cepat datang ke masjid sholat Jumat, kal muhdi badana, bagaikan orang yang berkorban onta yang besar dan gemuk. Ya, al hadis begitu. Lanjut, wa fi riwayatin lil imami Ahmad marfu'an, taq'udul malaikatu ala abwabil masajidi fayaktubunal awwala wassaniya wassalisa hatta idza kharajal imamu rufi'at as-suhuf. Ini dia. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad, di mana sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat itu duduk di pintu absen. Kalau kayak kita ada kursi begitu ya, si A, si B, absen itu ya, dia malaikat itu duduk ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid. Fayaktubunal awwala, maka dia catat siapa orang yang datang paling dulu, begitu juga yang kedua, begitu juga yang ketiga. Hatta idza kharajal imamu, sehingga atau sampai khatib naik ke atas mimbar, rufi'atis suhuf, maka absensi tadi rufi'at ditutup. Makanya nawa itu raf'al hadasil asghar. Nah, kami mengangkat itu maksudnya itu menutup, kita sil, artinya bahwa tadinya kita masih punya hadas kecil atau besar, setelah kita niat maka udah hilang. Artinya ini rufi'atis suhuf, suhufnya absennya udah hilang, udah nggak dicatat sama malaikat. Udah lu datang ya terserah, tapi tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Nah ini awas, hati-hati ya, bapak terutama nih ya. Kalau ibu-ibu sholat Jumatnya itu di Mekah, di Madinah doang, padahal sih sebenarnya boleh bagi ibu-ibu yang mau sholat Jumat, boleh, cuma sunnah, tidak wajib hukumnya. Kalau ibu-ibu sholat Jumat walaupun sunnah, maka gugur sholat zuhurnya. Nah di kita nggak terbiasa, kecuali di sana di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram karena kesempatan. Ya mungkin nanti ada masjid yang luas yang itu sehingga ada untuk perempuan dan lain, boleh ya. Karena secara hukum
hukumnya sunnah. Terus warawat Tabrani wal Asbahani wa ghairuhuma marfu'an, dan Imam At-Tabrani dan Imam Al-Asbahani, ini Isfahan di Persia, ada membacanya Isfahan, Isfahani atau Asfahan, Asfahani. Orang Arab nggak bisa menyebut Pakistan, dia nggak bisa nyebut Pakistan, Pakistan. Isfahani, Isbahani, Asfahani, Asbahani. Ini orang sana nggak tahu itu, nggak bisa, makanya Pakistan, Pakistani anda. Kalau orang Arab bilangnya Pakistan. Kalau kita Indonesia nggak Indonesia, ya Indonesia. Jadi tetap aja itu, biar kita bilang kita dari Indonesia, dia tetap aja Indonesia. Yang susah antara Holanda, Belanda dengan Polandia. Nah itu kalau kita nggak ke Arab nggak tahu tuh. Jadi Holanda, Belanda Al-Hollandi, sedangkan Polandia Al-Bulandi. Ya harus kita ke negara Arab itu, baru kita tahu yang dimaksud yang mana. Baik, kita lanjut. Innar rajula la yakunu min ahlil jannah wa yata'akhkharu anil jum'ati fa yu'akhkharu anil jannati wa innahu la min ahliha. Ini awas, hati-hati. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya seseorang udah ditentukan dia ahli surga. Ahli surga itu udah ditentukan, enak benar itu, ya kan? Terus bayata akhara anil Jumat, tapi dia datang sholat Jumat terlambat, padahal udah ditentuin sebagai ahli surga. Wa yu'akhiru anil jannati, maka dia dibelakangin masuk surganya. Gara-gara apa? Lambat datang ke sholat Jumat, datang ke masjid untuk sholat Jumat, karena enak benar udah tentuin sholat Jumat. Wa yu'akhiru anil jannati wa innahu lamin ahliha, padahal dia sudah termasuk ahli surga. Karena dia lambat atau terlambat datang ke masjid sholat Jumat, maka dia dilambatkan. Apalagi kita yang belum dicatat masuk surga, belum apa-apa, baunya aja juga belum tentu gitu. Makanya ayo kita raih ya, semua berbagai jalan terbuka luas untuk menjadi ahli surga, untuk termasuk orang yang masuk surga dan lain-lain ya. Kesempatan, bukannya kita ini, saya sih yang mengingatkan kesempatan kita untuk beramal, bukan soal banyak besarnya amal kita nih dalam pembangunan, tapi kontribusi kita. Terserah mau berapa, yang penting kita termasuk, mudah-mudahan man bana masjidan. Kata Nabi, siapa orang yang bangun masjid, siapa orang yang punya kontribusi untuk membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan buatkan nanti istana di surga. Kan enak, masuk surga aja udah alhamdulillah udah enak, apalagi ada rumahnya, kamar aja 3 kali 3 meter di surga itu enak. Satu lagi, wal ahadisu fi tartibi darajatiz zahibina ila jum'ati katsira. Ini kata pengarang. Dan hadis-hadis mengenai tartibi, urutan darajatin zahibin, derajat orang-orang yang pergi. Zahaba yadhabu, pergi, artinya datang ke masjid.
ilal jum'ati, ke masjid sholat Jumat, kasiro, banyak sekali. Jadi nggak terlalu banyak oleh mu'alif mengutip. Warwa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah marfu'an. Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan yang sampai nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddoa fa ahsanal wudu, summa ada al-jum'ata fastama'a wansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal haso faqad lahu. Siapa orang yang berwudu fa ahsanal wudu, wudunya benar-benar tampis, artinya enggak kecapak kecepek, enggak terburu-buru, enggak kayak capung cebok. Itu istilah kampung cebok, itu tergesa-gesa ya. Summa atal Jum'ata, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat Jumat, fastama'a wa ansato, kemudian dia istama'a, mendengarkan khutbah dan dia diam, artinya serius dia mendengarkan. Makanya saya suka ngetes mahasiswa terutama, itu saya perintahkan sholat Jumat, nanti saya tanya di kuliah, tema dari khutbah apa? Kagak pada tahu itu. Rata-rata kita kan pada ngantuk. Saya alhamdulillah udah lama tes, ya. Saya sholat Jumat di sini tes apa yang disampaikan khotib tadi, saya masih ingat. Kenapa? Karena kita betul-betul memperhatikan isi daripada khutbah Jumat khotib. Ya, ini biasakan ini, jangan sampai kita nanti nggak dapat pahala Jumat. Ya, ghufira lahu ma bainahu. Jadi ansitu diam, dengarkan secara baik. Ghufira lahu, maka baginya diampuni dosanya ma bainahu, antara dia wa bainal jum'ati, dengan Jumat yang akan datang. Wa ziyadat salasati ayyam, bahkan ditambah 3 hari, Sabtu, Ahad dan Senin. Tapi awas ini, waman masal haso, siapa orang yang memegang tasbih. Haso itu kerikil, ngaji malam Kemis, ya. Udah tahu kita bahwa tasbih ini asalnya itu dulu zaman Nabi kerikil, kalau kayak kita ya kerikil kecil gitu. Siapa yang megang tasbih atau bertasbih faqad lago, itu enggak dianggap ansitu, enggak dianggap dia istama, dia dengerin, enggak. Faqad lago dianggap main-main, padahal zikir diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi di luar khutbah Jumat dan khutbah-khutbah yang lain seperti Idul Fitri, Idul Adha, gerhana dan lain sebagainya. Wa makna lahu, ini kata mu'alif, kholiyun minal ajri, arti daripada lahu adalah enggak ada pahalanya. Kholi itu artinya kosong, ya. Ar-rub'ul kholi itu ada gurun pasir di sebelah tenggara Arab Saudi, namanya Rub'ul Khali, 1/4 kosong tuh gurun yang berbatasan dengan Yaman, Hadramaut. Jadi setelah Rub'ul Khali itu Hadramaut, kosong, 1/4 kosong. Jadi kholi minal ajri, gak ada pahala. Wakilah akhtoa, ada yang mengatakan bahwa makna daripada lagu akhtoa, apa salah dia, khotok itu salah. Wakilah sorot jum'atuhu zuhron, ada yang mengatakan sholat Jumat dia itu sholat zuhur, pahalanya bukan pahala Jumat. Wakilah ghairu zalik, dan ada yang mengatakan selain yang tadi dijelaskan. Qalahu al
Al-Hafiz Al-Munziri. Demikian dicatat dikutip oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munziri, yang sering saya jelaskan beliau adalah salah satu hafiz hadis. Di antara kitab beliau adalah saya lupa. Jadi Ar-Rabbah War-Rabbah, tapi bukan begitu. Artinya kumpulan hadis-hadis yang enak-enak. Siapa orang yang membaca Subhanallah Subhanallah 33 kali, dia akan masuk surga. Itu namanya At-Targhib wa Tarhib, judul bukunya. Jadi At-Targhib wa Tarhib. Kalau targhib yang enak-enak, yang tarhib itu yang serem-serem. Siapa yang melakukan pencurian maka nanti macam-macam. Itu kitab itu saya sudah baca, ada di rumah. Jadi ada dua. Satu Imam Al-Hafiz Ad-Dimyati, namanya ulama hadis dari kota Dimyat. Judul kitabnya namanya Al-Matjarul Rawi. Matjar itu tempat perdagangan, mall atau apa, mall-mall yang menguntungkan dari hadis-hadis yang diamalkan oleh kita dari apa yang ditulis dikumpulkan di dalam kitab beliau. Baik, kurang 15 menit kita tutup dengan pembacaan doa istighosah dan doa bil